اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani dan alhamdulillah kita masih melanjutkan Al-Fatihah, yaitu sekarang masuk kepada Al-Fatihah bagian yang ketujuh atau Al-Fatihah ayat yang ketujuh. Video sebelumnya sudah dijelaskan mulai dari Al-Fatihah bagian ke-1 atau Al-Fatihah ayat yang ke-1 hingga Al-Fatihah ayat yang ke-6. Sebagaimana biasa, video tutorial kali ini juga disampaikan dalam versi mengeja dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti tutorial ini dengan baik. Dan silakan Anda klik tombol subscribe lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video kami lalu share kepada orang-orang terkasih. Semoga langkah kecil ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Amin. Mari kita mulai. Di sini ada huruf shad berharokat kasrah. Si. Sebelumnya ada huruf mim berharokat fathah ma. Mari kita perhatikan bagaimana jika ayat yang ke-7 ini diwasol atau disambung dengan ayat yang ke-6. Diwasol berarti dibaca secara satu kali tarikan napas, dan diwaqaf berarti dibaca dengan cara berhenti atau dengan cara menarik napas. Jangan sampai kita membaca dalam satu kali tarikan napas, namun kita baca waqaf. Dan begitu juga ketika kita membaca dengan cara menarik napas, maka bacalah dengan waqaf. Tidak boleh dibaca dengan wasol. Sehingga kita tidak terjebak dalam istilah la waqafa wa la wasola. Tidak waqaf dan tidak wasol. Berapa banyak di antara kita yang membaca Al-Fatihah dengan cepat dan dalam satu kali tarikan napas, namun kita baca dengan mewaqafkan dari setiap ayat. Mari perhatikan jika ayat yang ke-6 akan diwasol, maka seluruh harokat dibaca dengan tepat. Ihdinas siratal mustaqima sirata. Mustaqima sirata. Itu cara menyambungkan dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Hati-hati jangan sampai dibaca mustaqim sirata. Itu bacaan waqaf. Ketika diwasol secara otomatis huruf qaf kasroh ya sukun ini atau mad tabi'i ini dibaca dua harokat atau dibaca mad tabi'i. Namun ketika diwaqaf maka ini dibaca mad arid lis sukun, bisa 2, 4 atau 6 harokat. Baik, kita masuk kepada huruf pertama ayat yang ke-7. Di sini ada huruf shad. Bagaimana cara mengucapkan huruf shad? Huruf shad itu sama persis dengan huruf sin. Sin. Jadi cara mengucapkannya adalah pertama, jika kita kesulitan mengucapkannya, ucapkan terlebih dahulu sin. Si, S saja. S, huruf S itu bahasa Indonesia itu mudah. S, si, si. Ingat, berarti ketika kita mengucapkan si atau sin, si, posisi bibir kita tidak membulat. Banyak sekali yang membaca huruf shad dengan cara seperti bersiul atau bibir membulat. Namun ucapkan seperti huruf sin. Si, perhatikan posisi ujung lidah. Tidak berubah sama sekali dari huruf sin. Si, kemudian naikkan pangkal lidahnya. Karena perbedaan huruf sin dan huruf shad adalah ada pada pangkal lidah saja, yaitu sin istifal atau pangkal lidah turun dan huruf shad pangkal lidah naik. Silakan Anda perhatikan pada gambar di bawah ini. Sin, si. Ketika shad menjadi naikkan pangkal lidahnya menjadi si. Kalau sin, si. Kalau shad, si. Berarti tidak dengan membulatkan bibir seperti si. Beda suaranya nanti. Si, si. Itu membulatkan bibir. Namun si. Ada satu trik ketika membaca huruf itbaq. Ketika kasroh dibaca dengan tidak terlalu tersenyum. Karena dikhawatirkan nanti itbaqnya menjadi hilang.
Sehingga seperti biasa saja tersenyum sedikit, kemudian si, ra, si huruf isti'la atau huruf tebal. Selanjutnya di depannya ada huruf ra. Ra fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk. Perhatikan huruf ra juga dibaca tebal karena berharokat fathah. Ra dengan menegangkan pangkal lidah. Ra, ra. Dua-duanya tegang pangkal lidah. Selanjutnya kita lihat huruf yang ketiga ada to. To juga huruf isti'la atau huruf tebal. Masih dengan menegangkan pangkal lidah. Sirata. Jika kita baca dengan melemaskan pangkal lidah atau istifal, maka akan berbunyi sirata. Jika kita tegangkan sirata. Sirata. Itu perbedaannya istifal dengan isti'la. Kita bisa melatihnya pada kata ini dengan membaca berulang-ulang sampai kita fasih pada kata sirata. 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 Kita baca berulang-ulang terus sampai kita merasa betul-betul sudah tepat. Sirata. Selanjutnya kita masuk ke kalimat atau kata selanjutnya. Po masuk kepada lam tasydid. Sehingga cara membacanya tidak dengan tekanan yang tetap karena sifat huruf lam yang bainiyah. Silahkan bisa lihat grafik di bawah ini. Jadi ada tekanan yang turun kemudian naik kembali. Siratal. Talla. Tidak dibaca talla. Namun dibaca talla. Tidak juga dihentak. Talla. Tidak boleh dihentak, tidak boleh dipanjangkan, namun di tengah-tengah. Talla. 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 Kita bisa menambahkan latihannya mulai dari pertama sampai ke lam tasydid. Contoh, siratal. Baca berulang-ulang. Siratal. Siratal. Setelah kita merasa yakin sudah bagus atau sudah betul, maka bisa melanjutkan la 1 harokat. Selanjutnya zi. Zi dzal kasrah ya sukun. Perhatikan sifat dan makhraj huruf dzal. Huruf dzal itu ujung lidah keluar sedikit dan menempel pada ujung seri gigi atas. Jadi tidak dibaca di dalam. Ketika dibaca di dalam, dikhawatirkan akan berbunyi zi. Zi. Allazi. Ini yang harus dihindari. Namun berbunyi zi. Zi. Mad tabi'i kasroh bertemu ya sukun 2 harokat atau 2 ketuk. Ladzina. Na 1 harokat atau 1 ketuk. Zina. Selanjutnya hamzah berupa alif fathah masuk ke nun sukun. An. Perhatikan nun sukun di depannya huruf ain. Maka nun sukun dibaca izhar halqi. Sehingga cara membacanya karena sifatnya huruf nun dan izhar, maka tidak boleh dihentak. Contoh, at. Juga tidak boleh didengungkan. Contoh, an. Namun diizharkan, yaitu an. Am. An'a. Anda bisa melatihnya pada kata ini dengan cara membaca an'a. Tidak dibaca terpisah. Contoh, an'a dipisah atau dipantul. An'a. Atau tidak boleh juga dibaca dipanjangkan. An'a. Perhatikan perbedaannya. Tidak boleh dibaca panjang. An'a. Tidak boleh dipantul. An'a. Tidak boleh dipisah. An'a. Namun dibaca tidak terpisah antara nun sukun dengan ain, dengan izhar, dan sifat nun sukun yang bainiyah. An'a. Supaya tidak memantul, pertahankan ujung lidah pada titik nun. Jangan dilepas terlebih dahulu sampai mengucapkan huruf yang ada di depannya. Sehingga tidak berbunyi an'a. Namun an'a. Ain fathah. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ain. Tidak boleh dibaca a. Namun di tengah tenggorokan.
masuk ke mim sukun. Mim sukun di depannya bukan huruf mim dan bukan huruf ba. Maka mim sukun ini dibaca izhar syafawi menjadi am. Am. Sama dengan nun sukun tadi. Mim sukun juga memiliki sifat bainiyah sehingga tidak bisa dihentak dan tidak boleh didengungkan atau dipanjangkan karena posisinya sedang izhar. Tidak boleh dibaca am, 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 dihentak atau tidak boleh dibaca dipanjangkan. Am, juga tidak boleh dibaca dipantul. Am, am, namun dibaca amta, amta. Anda bisa melatihnya, bacaan nun sukun dan mim sukun ini dengan membaca an'amta, an'amta. Ta, perhatikan sifat dan makhraj huruf ta. Ada dorongan udara, namun tidak dengan menghembuskannya secara keras dan sehingga berubah menjadi huruf C. An'amta, itu berubah menjadi huruf C. Ta. Namun ta, ta. Terus ulang pada kalimat ini sampai betul-betul tepat bacaan Anda. An'amta, an'amta. Terus diulang, rekam, dan silahkan Anda dengarkan rekaman Anda apakah sudah tepat atau belum. Baik, selanjutnya huruf ain. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ain. Tidak dibaca a, namun dibaca a. Satu harokat. Selanjutnya lam fathah bertemu ya sukun. Bacaan layin, yaitu dibaca lembut, dibaca mengayun, dan pendek, karena ini bukan mad, namun bacaan layin. Perhatikan tidak dibaca lai, tidak juga dibaca lai, namun dibaca lai. Lai, alai, bukan alai, namun alai. Alaihim. Him, ha kasrah. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Tidak dibaca dengan ditekan suaranya seperti nanti berbunyi ha. Alaihim. Namun dilepaskan dari dasar tenggorokan. Him. Jangan juga berlebihan sehingga terkesan dari dada. Him. Alaihim. Itu bahkan keluar dari dada. Namun seperti biasa saja seperti ha bahasa Indonesia. Alaihim, him. Ha kasrah bertemu mim sukun. Mim sukun di depannya huruf ghain, bukan huruf mim dan bukan huruf ba. Maka mim sukun dibaca izhar syafawi. Him, tidak boleh dipanjangkan. Him, juga tidak boleh dihentak. Hib, gha, hib, gha. Namun dibaca izhar dengan sifat bainiyah dan gunnahnya huruf mim. Himgha, himgha, himgha. Perhatikan, jangan sampai dipantul. Himgha, himgha atau dipanjangkan. Himgha atau dihentak. Himgha, himgha dihentak dan diputus. Ini harus dihindari. Namun baca disambung dengan sifat izhar dan gunnahnya huruf mim sukun. Himgha, himgha, himgha. Selanjutnya huruf ghain. Gha. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ghain. Dibaca dengan menegangkan pangkal lidah gha, namun dengan tidak membulatkan bibir seperti wo, wo, namun gha, gha. Gha masuk ke ya sukun, dibaca layin. Perhatikan, tidak dibaca ghai, juga tidak dibaca ghai, namun dibaca ghai, ghai, ghai. Di sini juga huruf gha karena sifatnya isti'ala, maka tidak dibaca ghai, ghai, ghai. Nah, itu dibaca tidak dengan menegangkan pangkal lidah sehingga menjadi istifal. Harusnya dibaca gha, ghai, ghai. Perhatikan, tidak dipanjangkan. Ghai, tidak dibaca i. Ghai, tidak dibaca e. Ghai, namun diayun dengan pendek dan lembut. Ghai. Jika ditulis dalam bahasa Indonesia mungkin lebih tepatnya o sama y. Ghai, ghai, ri. Ro kasroh bertemu alif lam sukun. Ril.
Perhatikan, alif lam sukun tidak dibaca dipantul, tidak dibaca dipanjangkan. Dipantul seperti ril, rilma, rilma. Dipanjangkan seperti rilma, rilma. Dipisah seperti rilma, rilma. Namun tetap disambung dengan sifat dari lam sukun, yaitu bainiyah. Rilma, rilma. Tidak dihentak juga, rilma. Namun sifatnya bainiyah. Rilma, rilma. Kita bisa melatihnya dengan membaca ghairil ma, ghairil ma, ghairil ma. Terus diulang sampai kita merasa sudah betul dengan cara mengevaluasi rekaman. Ghairil ma. Selanjutnya masuk ke huruf mim. Mim fathah masuk ke ghain sukun. Perhatikan sifat dan makhraj huruf mim. Ma. Ma dibaca istifal atau dibaca dengan melemaskan pangkal lidah. Masuk kepada huruf ghain yang isti'la. Perhatikan perubahannya. Jika saya lambatkan, ini hanya ilustrasi saja, bukan berarti dibaca dengan panjang. Namun untuk memperlihatkan perbedaan atau pergerakan dari istifal dari pangkal lidah turun ke pangkal lidah naik, yaitu ma masih turun masuk ke ghain yang isti'la. Mau. Perhatikan, mau. Tidak dibaca dua-duanya istifal. Mag, mag. Istifal dua-duanya. Tidak juga dibaca isti'la dua-duanya. Mau, mau. Namun istifal ke isti'la. Mau, mau, mau. Perhatikan, mau, mau. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ghain. Tidak dibaca dipantul, mau. Tidak dibaca dihentak, mag, mag. Tidak dibaca seperti kha, mah, mah. Hati-hati, ini bisa merubah huruf. Mah, namun dibaca di titik ghain. Mau, mau, mau. Kita bisa melatihnya mulai dari depan tadi. Ghairil mau, ghairil mau. Terus diulang sehingga kita sudah tepat membacanya. Kita lanjutkan kepada huruf selanjutnya, yaitu huruf bod. Ini salah satu huruf yang tersulit karena memiliki titik makhraj yang paling panjang, yaitu dari titik lam sampai ke belakang. Silahkan Anda perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Ini ujung lidah, silahkan. Ada ujung lidah kemudian menempel. Ini bagian ilustrasi dari penampang atas. Kemudian ini ilustrasi dari penampang samping, sehingga kita memahami maksud dari makhraj atau titik makhraj huruf bod, yaitu dari depan terus sampai ke pinggir lidah ke belakang. Jadi tidak membaca huruf bod pada satu titik, sehingga nanti ada yang membaca do pada satu titik, do seperti titik dal namun ditegangkan, do, namun bo, bo pada sepanjang pinggir lidah kiri atau pinggir lidah kanan atau kedua-duanya. Silakan dipilih. Bod, dummah masuk ke wawu sukun. Bu dibaca 2 harokat. Mad tabi'i. Bi 1 harokat. Kita bisa melatihnya. Maghdubi. Maghdubi. Terus diulang sampai kita merasa sudah tepat bacaan huruf-hurufnya. Selanjutnya, perhatikan sifat dan makhraj huruf ain. A, tidak dibaca a, tidak dibaca nga, namun dibaca a. Silakan Anda tutup kedua lubang hidung Anda untuk memastikan bahwa huruf ain kita tidak keluar dari hidung, namun keluar dari rongga mulut. Silakan ditutup kedua hidungnya jika masih berbunyi oh, berarti itu dari hidung. Namun ketika sudah ditutup kedua lubang hidung kita dan masih berbunyi berarti itu sudah keluar dari rongga mulut, dan ini yang betul. Tidak ada tekanan pada lubang hidung. 1 harokat. Lai, bacaan layin, tidak dibaca lai, tidak dibaca lai, tidak juga dipanjangkan lai, namun dipendekkan dan diayun dengan lembut. Lai, lai. Him, ha kasrah mim sukun. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha.
hi, tidak dibaca hi, tidak juga dibaca khi, namun hi, seperti ha bahasa Indonesia, tidak juga dibaca terlalu hi, namun hi, masuk ke mim sukun, him, alaihim. Perhatikan, berikan haknya pada huruf ha, jangan sampai dibaca alaihim, namun alaihim, him, ada him dengan dibaca jelas, alaihim. Mim sukun di depannya bukan mim dan bukan ba, maka mim sukun dibaca izhar syafawi, tidak dipanjangkan. Him, tidak juga dihentak. Him, dan tidak diputus. Him wa, namun dibaca dengan izhar dan sifat dari gunnah mim sukun. Him wa, alaihim wa, tidak him wa fathah satu harokat, lam fathah masuk ke alif lam samsiah huruf dhad. Perhatikan, meskipun di sini ada alif, namun karena di depannya ada alif lam syamsiyah, maka langsung masuk kepada huruf di depannya. Tidak dibaca lam, namun langsung lam. Perhatikan, di sini ada lam yang istifal, la. Sama kasusnya seperti yang tadi, mau. Di sini ada la, tidak dibaca Allah, la, tapi la, istifal, masuk ke huruf bod yang isti'la. Sehingga perubahannya, ini hanya ilustrasi saja, bukan berarti dibaca dipanjangkan, namun untuk melihat perubahan dari istifal ke isti'la. La, saat masuk ke bod tasdid maka isti'la. Walau, dan perhatikan sifat dan makhraj huruf bod. Huruf bod memiliki sifat ar-rakhawah sehingga tidak dibaca dihentak seperti walau. Itu untuk sifat yang syiddah. Sehingga cara membacanya adalah walau, masih ada rokhawahnya, tidak diputus, namun seperti mengalir pada titik huruf bod. Walau, perhatikan ada bunyi tidak terputus, tidak walau bo, ini terputus, walau bo, namun mengalir walau bo. Silakan Anda latih berulang-ulang pada kata ini sampai Anda merasa sudah tepat. Rekam lalu evaluasi bacaan kita. Bo, perhatikan sifat dan makhraj huruf bo tidak dibaca dengan membulatkan bibir, namun dengan menegangkan pangkal lidah. Jika dibaca dengan membulatkan bibir, bo, namun dibaca bo. Selanjutnya huruf bo fathah bertemu alif mad tabi'i, namun karena di depannya ada huruf bertasydid, maka ini menjadi mad lazim, dibaca 6 harokat. Bo-nya 6 harokat baru masuk ke lam. Bo, 6 harokat terlebih dahulu baru masuk ke lam. Di sini lamnya harus dinaber atau ditekan intonasinya. Bol, ditekan pada titik lam, namun tidak ditekan pada huruf bodnya. Banyak juga yang membaca bo, di bo-nya sudah naik, di bo-nya tidak naik, namun rata. Bo, di lam tasdidnya baru naik atau dinabar. Bol, di lam tasdidnya. Bol. Silakan, kita bisa melatihnya dengan cara membaca bolin. Lam tasydid dengan sifat bainiyahnya, dan karena tasydidnya maka dibaca bolli. Tidak dibaca dengan tekanan yang sama pada lam tasydid. Bol, itu tidak bainiyah berarti lam tasydidnya. Namun silahkan lihat grafik di bawah ini. Jadi seperti hendak turun kemudian naik kembali pada lam yang kedua. Bolli, lam kasrah, ya sukun, mad tabi'i, na 1 harokat,
lina. Namun karena akan diwakafkan, maka ini menjadi mad arid lissukun. Kita bisa memilih 2, 4, atau 6 harokat. Silahkan kita harus sesuaikan pilihan mad arid lissukun ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Jika sebelumnya 2 harokat, maka kita pilih 2 harokat. Jika 4, maka kita pilih 4. Jika 6, maka kita pilih 6. Tidak ketika ayat sebelumnya 2, kemudian ayat di sini dibaca 6 karena di akhir kalimat misalnya, atau di akhir ayat misalnya. Ini tidak diperkenankan. Namun sebaiknya ketika 2 ya 2 semua, 4 4 semua, 6 6 semua. Contoh misalkan yang dibaca 2, kita bisa melatihnya pada kata ini mulai dari sini misalnya waladdallin 2, atau waladdallin 4, atau waladdallin 6. Silakan kita bisa memilihnya. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Si ra tol la zi na an am ta a lay him ghairil maghdubi alaihim wa laddallin. Mari kita baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sekarang kita simak dan perhatikan bacaan para syekh pada ayat ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang kita masuk kepada contoh lahan jali atau kesalahan yang bisa mengubah makna. Mengubah makna berarti dimaksudkan membatalkan Al-Fatihah. Jadi yang mengubah makna ini yang pertama adalah mengubah makhraj atau mengubah huruf. Mengubah makhraj otomatis mengubah huruf. Entah hurufnya itu menjadi huruf baru atau huruf yang tidak ada. Kedua adalah merubah harokat. Yang tadinya fathah menjadi kasrah, kasrah menjadi fathah, fathah menjadi dhammah, itu mengubah harokat.
Yang ketiga adalah menambah atau mengurangi huruf. Menambah dan mengurangi huruf ini dalam prakteknya berarti memanjangkan bacaan yang pendek, harusnya pendek namun dibaca panjang, berarti ini menambah huruf. Atau bacaan yang panjang menjadi pendek, berarti mengurangi huruf. Ini yang harus dihindari karena dapat mengubah makna, berarti membatalkan Al-Fatihah. Contoh yang pertama adalah membaca huruf Shad dengan huruf Shin misalnya. Shin. Syirata, mengubah makna, membatalkan Al-Fatihah, hati-hati. Lalu bagaimana jika ini diubah dengan huruf sin, sirata, sirata. Karena ada qiraah yang meriwayatkan itu, maka ketika ini diubah dengan sin, insya Allah ini tidak mengubah makna. Kemudian sin dan zai yang diisti'lakan, zirata, itu juga insya Allah tidak mengubah makna karena ada riwayat yang mencontohkannya. Namun ketika diubah dengan huruf shin, syirata, itu tidak ada riwayat, sehingga itu bisa membatalkan Al-Fatihah. Dan kami atau kita yang dari riwayah Asim dan jalur Satibiyah ini membacanya dengan Shad, tidak dengan sin, tidak dengan zai yang diisti'lakan. Jadi dibacanya tetap dengan Shad. Ini yang harus diperhatikan. Selanjutnya ra, sirata. Ketika dibaca sirata, maka ra menjadi satu harokat. Ini membatalkan Al-Fatihah karena mengurangi huruf. Selanjutnya talladzi, zi dibaca zi, berarti mengubah huruf zal dengan huruf yang lain. Ini bisa membatalkan Al-Fatihah karena mengubah huruf zal menjadi zi, seperti zai, zi, allazi. Hati-hati. Selanjutnya yang sering terjadi adalah membaca huruf ain dengan huruf hamzah. Seharusnya an'am dibaca an'am, berarti mengubah huruf ain dengan huruf hamzah. Dan ini mengubah makna karena mengubah makhraj atau mengubah huruf dan membatalkan Al-Fatihah. Dan hati-hati. Sehingga usahakan meskipun kita belum fasih pada titik ain, namun setidak-tidaknya usahakan bahwa bacaan kita itu tidak sama persis dengan hamzah, namun ada usaha yang kuat untuk membacanya di tengah tenggorokan atau di titik makhraj ain. An'am, an'am, tidak dibaca an'am. Begitu juga di sini alaihim tidak dibaca alaihim. Ketika dibaca alaihim berarti mengubah ain dengan hamzah. Bisa membatalkan Al-Fatihah. Selanjutnya gha. Gha, perhatikan sifat dan makhrajnya tidak dibaca kha. Ketika ada yang membaca khairil, khairil, maka itu sudah mengubah titik ghain atau makhraj ghain menjadi kha, mengubah huruf, membatalkan Al-Fatihah. Hati-hati. Alaihim khairil, khairil, padahal harusnya ghairil. Sama juga di sini ada ghain sukun, dibaca mau, tidak dibaca mahbubi, mahbubi, berarti itu mengubah ghain menjadi kha, mahbubi, harusnya mahbubi, mau, ada gesekan bukan dorongan atau aliran, tidak dibaca mengubah huruf membatalkan Al-Fatihah. Selanjutnya ada huruf dhad. Ini yang perlu usaha yang keras dari kita untuk belajar pada titik huruf dhad, karena banyak sekali yang membaca dengan bukan dhad, namun membaca dengan dal atau di ujung lidah, maghdubi, du di ujung lidah di titik dal, sehingga ini mengubah huruf karena sudah mengubah makhraj. Hati-hati, sehingga harus ada usaha yang kuat dari kita untuk belajar membaca huruf dhad. Meskipun tidak langsung fasih, tidak-tidaknya kita sudah ada usaha bahwa itu tidak sama dengan huruf dal. Maghdubi, huruf dal. Maghdubi, dubi. Namun maghdubi, bu pakai huruf dhad. Bubi, maghdubi. Ketika dibaca dengan dal berarti mengubah huruf, membatalkan Al-Fatihah. Disinilah kita perlu hati-hati dan perlu terus belajar bersama supaya kita terhindar. Dan kalaupun kita belum mencapai pada titik
huruf dhad yang sempurna ketika kita sedang dalam proses belajar. Semoga Allah memaafkan kita dan mengampuni kita. Namun ketika kita sudah berhenti belajar, berarti sudah tidak ada usaha untuk memperbaiki dan tetap dibaca dal, maka itu yang berbahaya dan bisa membatalkan Al-Fatihah. A, perhatikan A tidak dibaca A, tidak diganti dengan hamzah. Maghlubi alaihim. Selanjutnya tentu di huruf dhad yang kedua di sini waladdo dibaca waladdo, dibaca dengan huruf dal, berarti mengubah huruf dan ini membatalkan Al-Fatihah karena mengubah makna kategorinya. Selanjutnya kesalahan yang bisa membatalkan Al-Fatihah atau mengubah makna adalah tidak membaca lam tasydid. Dhalin dibaca dhalin, berarti mengurangi huruf membatalkan Al-Fatihah. Itulah beberapa kesalahan yang harus kita hindari. Adapun kesalahan khafi atau kesalahan yang berhubungan dengan sifat huruf dan insya Allah ini tidak membatalkan adalah tidak dibaca izhar pada huruf nun. Misalnya an'amta terlalu panjang, harusnya an'amta dibaca an'amta. Itu kesalahan pada sifat. Kemudian gha dibaca ghairil, tidak ghairil, bi ghairil. Itu juga salah satu kesalahan pada sifat huruf. Selanjutnya mag dibaca mag, ghainnya tidak diisti'lakan namun dititik ghain tetap, sehingga ini hanya sifat saja dan ini lahan khafi. Selanjutnya yang sering adalah memanjangkan mad tabi'i. Sirata dibaca siratal ladzina, terlalu panjang pada mad tabi'i, juga ini lahan khafi. Baiklah, itu beberapa contoh kesalahan yang bisa membatalkan dan tidak membatalkan Al-Fatihah. Selanjutnya marilah kita baca Al-Fatihah ini dengan secara diwaqaf dan selanjutnya dengan secara diwasol atau disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang mari kita baca dengan cara diwasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikianlah tutorial cara membaca Al-Fatihah
beserta contoh beberapa kesalahan yang dapat mengubah makna dan tidak mengubah makna. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan dari diri saya pribadi, dan pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala dukungan, saran dan masukan yang diberikan, dan silakan share kepada orang-orang terkasih. Semoga langkah ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Dan insya Allah selanjutnya kita akan masuk kepada halaman 40 jilid 5, yaitu masuk kepada contoh bacaan pada suratul Baqarah. Sampai berjumpa dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira.